kami dari kelompok 10 akan membahas hasil diskusi kami tentang penegakan hukum di Indonesia dan hak asasi manusia serta konsep dari demokrasi, konstitusional, dan penegakan hukum yang akan dibacakan atau dibawakan oleh teman kami, Adina Sabila. Pada Adina, silakan. Penegakan hukum di Indonesia. 1. HAM atau hak asasi manusia. Hak dapat diartikan sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar, pokok atau fundamental, sehingga HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia, seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak mendapatkan perlindungan. Sedikitnya ada 5 HAM yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat dunia, yakni 1. Kebebasan berbicara, berpendapat, dan pers. 2. Kebebasan beragama. 3. Kebebasan berkumpul dan berserikat. 4. Hak atas perlindungan yang sama di depan hukum. 5. Hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Istilah HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit tidak ada, namun secara implisit kita dapat menafsirkan bahwa HAM dapat ditemukan pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan pada bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai dengan 31, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar dapat mencakup 5 kelompok materi sebagai berikut. 1. Kelompok hak-hak sipil. 2. Kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Kelompok hak-hak khusus dan hak-hak atas pembangunan. 4. Tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua yaitu konsep demokrasi konstitusional. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos atau kraten berarti kekuasaan. Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat berarti juga seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku, sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan penegakan demokrasi konstitusional di suatu negara meliputi faktor-faktor. 1. Faktor ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di negara tertentu. 2. Faktor sosial dan politik. Faktor penting berkaitan dengan pembangunan demokrasi di suatu negara dan mungkin sering diabaikan adalah masalah perasaan kesatuan nasional dan identitas sebagai bangsa. 3. Faktor budaya kewarganegaraan dan sejarah. Akar sejarah dan budaya kewarganegaraan suatu bangsa ternyata dapat memberikan kontribusi yang besar terdapat pembentukan dan pembangunan masyarakat demokrasi. Yang ketiga, penegakan hukum. Hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, merasa memperoleh pengayoman dan hak-hak terlindungi. Dalam menegakkan hukum, maka aparat hukum dapat menunaikan tugasnya, dituntut untuk menjalankan hukum yang berlaku baik, hukum material maupun hukum formal.
Yang pertama, hukum material adalah hukum-hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya hukum pidana dan hukum perdata. 2. Hukum formal atau hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk berbagai lembaga aparat hukum atau perangkat penegak hukum. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian negara adalah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Yang kedua, kejaksaan. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. 3. Kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, sedangkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan, yaitu yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. 2. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, B. Kewarisan, C. Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan D. Wakaf dan sedekah. Yang ketiga, peradilan militer bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang RI, Presiden, golongan. 4. Peradilan tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Ciri-ciri suatu negara hukum adalah yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari saudari-saudari tersebut. Yang pertama dari saudari Rani. Undang-undang apa saja yang mengatur tentang pelanggaran bagi pelanggaran hukum? Jawabannya adalah barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 ayat 2, pasal 44 ayat 1, pasal 45 ayat 1, pasal 67 ayat 1, pasal 71 ayat 2, pasal 76, pasal 78 ayat 2, pasal 79 ayat 1, dan ayat 2, pasal 85 ayat 3, dan pasal 144 dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan, atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta. Pertanyaan kedua dari saudari Yusri. Bagaimana cara menegakkan hukum di Indonesia? Jawabannya adalah pendidikan karakter. Salah satu kasus dan tantangan yang masih dihadapi oleh Indonesia saat ini, masih banyak praktek koperasi yang dilakukan banyak pegawai ataupun pemerintahan. Bahkan aparat-aparat menegakkan hukum di lembaga peradilan
walaupun sudah ada peraturan undang-undang tentang koperasi. Pertanyaan ketiga, Saudari Zila. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia? Jawabannya adalah diselenggarakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan beberapa di antaranya berada di bawah pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas penegakan hukum dan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaan keempat dari Saudari Suliswindari. Ada berapa macam HAM itu? HAM terbagi 5 macam. Yang pertama, kebebasan berbicara. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang keempat, hak atas pelindungan yang sama di depan hukum. Dan yang kelima, hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Pertanyaan yang terakhir dari Saudari Rika. Mengapa orang-orang takut terhadap hukum? Jawabannya adalah karena takut akan sanksi atau hukuman. Dengan adanya sanksi itulah secara normalnya manusia pasti ada rasa takut karena kehidupannya di penjara menjadi serba terbatas dengan takut aturan yang ada. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kami dari kelompok 10, apabila ada kesalahan kami minta maaf. Awaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara normalnya manusia pasti ada rasa takut karena kehidupannya di penjara menjadi serba terbatas dengan takut aturan yang ada. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kami dari kelompok 10, apabila ada kesalahan kami minta maaf. Awaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.